Provinsi Aceh, provinsi paling barat Indonesia, dikenal kukuh menjaga tradisi religius bernuansa Islami dan membuat provinsi ini mendapatkan julukan negeri Serambi Mekah. Terletak di bagian paling barat Pulau Sumatera, Indonesia, yang memiliki pulau-pulau terdepan yang berada dalam kawasan strategis. Aceh menjadi benteng pertahanan atau keamanan dan menjadi pintu gerbang ekonomi karena berbatasan dengan laut, negara tetangga India, Thailand, dan Malaysia. Sabang di Pulau Weh menjadi titik nol wilayah barat NKRI. Dengan topografi wilayah yang berbukit Pulau Weh menawarkan keindahan dan pesona alam di ujung barat Indonesia. Langkah kaki saya menuju Pulau Weh, Kota Sabang melalui pelabuhan penyeberangan Ulele, Banda Aceh pun dimulai. Suasana di pelabuhan nampak lengang. Tidak ada penumpukan calon penumpang seperti sebelum terjadinya wabah virus corona atau COVID-19 melanda. Wisatawan asing yang biasanya mudah dijumpai di pelabuhan ini tidak lagi terlihat. Pemerintah Kota Sabang telah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu wisatawan asing dilarang berkunjung ke Sabang. Larangan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di pulau tersebut. Para calon penumpang yang terlihat rata-rata didominasi warga Sabang yang kembali ke daerah asal karena baru selesai menghadiri berbagai agenda di Banda Aceh dan sekitarnya. Pihak otoritas pelabuhan pun terus menggaungkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi para calon penumpang kapal, namun sangat disayangkan, masih ada beberapa masyarakat kurang peduli dengan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan. Lebih kurang memang banyak Pak, ratusan, ya kan. Memang kita lihat dalam minggu ini bahkan lebih meningkat Pak. Setelah PPKM kemarin level 4, ini sudah kita menuju Aceh, insya Allah mungkin dari COVID-nya sudah agak menurun. Kita ada 3 armada, kemarin pemerintah Aceh juga menambahkan 1 lagi armada, namanya kapal Roro Aceh Hebat. Aceh Hebat ada 3, tapi 1 diperuntukkan Aceh Hebat 2, namanya antara pelabuhan Ulele ke Sabang. Mungkin ke depan kami harapkan juga ada pembangunan lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi. Ya, ingin kita kemaskan, ingin kita laksanakan. Ya, paling kalau memang tidak 100% seperti bandara, mungkin ya 90% lah akan kita lakukan, kita upayakan seperti bandara gitulah. Lebih nyaman, masyarakat lebih aman, ya kan, baik di pelabuhan maupun di kapal. Aceh itu punya 3 kapal Pak, Aceh Hebat 1, 2, dan 3. Aceh Hebat 2 diperuntukkan untuk lintasan Ulele, Balohan, PP Pak. Dalam 1 hari Aceh Hebat 2 melayani 3 trip lintasan Pak, Ulele Balohan maupun Balohan Ulele. Karena sebenarnya di sini ada 1 armada lagi, KMP BRR, tanggal 20 kemarin KMP BRR ini melaksanakan docking tahunan Pak, perawatan kapal tahunan. Jadi terhitung tanggal 21 kemarin pelabuhan Ulele maupun Sabang hanya dilayani 1 kapal, jadi Aceh Hebat 2. Iya Pak, untuk mensuplai kebutuhan masyarakat di Sabang juga masih tetap dari Banda Aceh Pak. Kami berharap Aceh Hebat 2 ini menjadi penghubung antara masyarakat Banda Aceh ke Sabang maupun wisatawan yang dari daerah mancanegara mungkin Pak. Penyeberangan menuju Pulau Weh, Kota Sabang dapat menggunakan 2 jenis mode transportasi laut, yaitu kapal feri yang lebih akrab dengan sebutan kapal lambat. Kapal dengan jarak tempuh 2 jam ini melayani angkutan penumpang dan kendaraan pribadi maupun kendaraan pengangkut logistik. Namun jika menggunakan kapal motor ekspres atau kapal cepat yang melayani angkutan khusus penumpang saja, jarak tempuh hanya sekitar 45 menit. Saya memilih naik kapal cepat untuk sampai di Kota Sabang, Pulau Weh di ujung barat Indonesia.
Kapal pun mulai bergerak menjauhi pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Cuaca yang cerah membuat saya sangat menikmati perjalanan ini. Pemandangan dan suasana laut yang begitu luar biasa indah dapat mencuri kegelisahan para penumpang yang berada di atas kapal. Hamparan laut lepas gugusan pulau-pulau mewarnai perjalanan menuju pulau terujung dan terdepan di barat Indonesia. Laju kapal mulai terasa pelan. Tak terasa, kapal sudah mendekati pelabuhan Balohan, Pulau Weh, Kota Sabang. Pelabuhan yang biasanya tampak ramai dengan hiruk-pikuk masyarakat, wisatawan lokal maupun asing, kini tampak lengang karena dampak dari pandemi COVID-19. Sabang memiliki luas 153 km persegi dengan puncak tertinggi 617 meter di atas permukaan laut. Terletak di beranda depan dan merupakan pintu gerbang wilayah barat NKRI. Kota ini menyimpan banyak pesona alam yang indah dan kisah sejarah di dalamnya. Salah satu peninggalan masa lalu yang bernilai tinggi adalah bangunan pertahanan Jepang pada masa Perang Dunia II. Pasukan Jepang mulai menduduki wilayah ini pada tahun 1942, menjadikan Sabang sebagai pelabuhan militer dan garis pertahanan udara terdepan menghadapi ancaman sekutu dari arah barat. Tentara Jepang membangun pos-pos pengintaian untuk mengantisipasi serangan musuh dari arah laut lepas, benteng, serta bunker di sekeliling garis pantai dan perbukitan Sabang untuk memperkuat pertahanan mereka. Ribuan benteng bersejarah tersebut masih berdiri kokoh di kota Sabang. Bagian lain dari peninggalan bersejarah pada masa kejayaan Sabang tempo dulu, sebelum pecahnya Perang Dunia II, Sabang menjadi tempat transit kapal-kapal besar dari berbagai negara. Jejak sejarah bahari tersebut sebagian masih tersimpan di dalam Museum Sabang. Museum didirikan pada tahun 2013 atas gagasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS. Bangunan yang digunakan sebagai museum merupakan bangunan lama peninggalan kolonial Belanda. Di halaman depan museum ini terdapat jangkar raksasa yang ditemukan saat seorang nelayan sedang menyelam untuk mencari ikan. Jangkar seberat 3,2 ton ini diperkirakan bekas kapal besar berusia ratusan tahun. Hal ini membuat rasa penasaran saya untuk mengetahui lebih banyak tentang koleksi yang ada di museum. Pak, mau tahu sejarah Sabang ini gimana? Ya, tentunya kita kenalan dulu. Iya. Saya Fanui Foreman. Ya, kepala museum ini ya. Iya. Sangat menarik untuk Sabang karena Sabang itu sudah terkenal dari sejarahnya, baik itu di masa kolonial Jepang dan Belanda. Ya, jadi begitu Bro Fajri. Mungkin di sebelah kiri Fajri bisa melihat, ya kan, sejarah Indonesia itu berawal dari Sabang dan seperti di lagu itu Sabang sampai Merauke. Ya kan? Bahkan Indonesia itu
tersetak dari ujung wilayah barat Indonesia yaitu Pulau Sabang. Ini mungkin bisa dilihat bahwasanya pembuatan kilometer pertama, bahkan proses dari kayu sampai sekarang yang dibangun oleh BPKS itu digondong setinggi 70 meter sehingga nampak lebih indah lagi gitu. Berarti bisa ngelihat dari ujung titik nol itu seluruh Sabang itu bisa dilihat seluruh Indonesia ya Pak ya? Pastinya. Kita dari sini kemana lagi nih Pak? Ini yang saya mau sengaja saya simpan dulu. Itu dia menarik lagi. Ada apa yang maybe can you see this is Letnan Karisan Room. Iya. Ini merupakan salah satu appreciate duta besar Prancis terhadap Museum Sabang, dalam hal ini Kota Sabang. Kita sudah kerjasama dengan kedutaan besar Prancis dalam bidang apa? Kita perawatan simetri mereka. Mungkin Bro Fajri harus nanti lebih dekat lagi mengunjungi heritage in the Sabang. Kita mempunyai mini Kerkhof di Merbabu Kota Aceh. Kita mempunyai Kerkhof di Kota Aceh. Itu kuburan-kuburan Belanda, Jepang, Prancis. Jadi menarik. Jadi salah satunya Letnan Karisan. Letnan Karisan ini sebenarnya mereka bukan berperang di Sabang. Mereka berperang dengan Jerman itu di Selat Malaka tahun 1924. 1924. Pada saat itu kalah Prancis. Kapal Emden ini seperti Bro Fajri lihat, ini miniatur langsung dikirim dari sana. Wah, langsung? Iya, langsung dari sana dihibahkan ke Museum Sabang. Dalam ini saya yang terima. Itu ditenggelamkan dan selamatlah Letnan Karisan ini dengan dia berpura-pura mati. Setelah lama dapat sama tentara Jerman. Itulah hebatnya mereka. Dedikasi walaupun dalam keadaan perang, mereka melihat musuh sudah kalah tak berdaya, mereka meneropong pulau yang terdekat dengan Selat Malaka. Jadi pada saat mereka meneropong, nampaklah pulau ini. Mereka tidak tahu Sabang. Diantarkanlah Letnan Karisan ke Pulau Sabang, mereka kembali lagi dan dirawat di rumah sakit umum. Meninggal di rumah sakit umum, dikebumikanlah di Kerkhof. Titik nol bagian barat Indonesia dimulai dari Pulau Weh Sabang yang ditandai dengan Tugu 0 km atau Monumen Kilometer 0. Monumen ini merupakan sebuah simbol sebagai penanda titik 0 km Indonesia yang berada di ujung paling barat Indonesia, berbatasan laut dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Lokasi Tugu 0 km berada di areal hutan wisata Sabang, tepatnya di Desa Ibo, Ujung Bau, Kecamatan Sukakarya, sekitar 5 km dari pantai Ibo. Terletak sekitar 29 km di sebelah barat kota Sabang atau memakan waktu sekitar 40 menit berkendara. Tugu 0 km Indonesia yang diresmikan pada tanggal 9 September 1997 ini baru saja direnovasi di tahun 2015 lalu. Pembenahan wilayah pembatasan ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang ingin menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI. Monumen memiliki ketinggian bangunan sekitar 22,5 meter. Namun menurut prasasti yang ada di tugu ketinggian bangunan mencapai 43,6 meter dari atas permukaan laut. Sedangkan desain dari tugu sendiri memiliki beberapa filosofi, seperti 4 pilar yang menjadi penyangga merupakan simbol batas-batas negara, yaitu Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Selain Tugu 0 km yang melegenda, masih ada lagi monumen unik yang ada di Sabang, yaitu Tugu Sabang Merauke, yang memiliki kesamaan dengan tugu yang berada di Sota, Merauke, bagian timur Indonesia.
Tugu Kembar Sabang meskipun tinggi dan berada di pinggir jalan, namun telah tertutup semak hingga tidak terlihat oleh orang yang lalu lalang, bahkan sudah terlupakan. Persamaan nasib keduanya posisi mereka yang tidak berada pada batas akhir wilayah Indonesia. Jika Tugu Kembar Sabang berada 7 km sebelum batas daratan, Tugu Kembar Sota berada 3 km dari perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini. Sabang yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka ini tak hanya menawarkan segudang potensi bahari dengan pantainya yang berpasir putih, tetapi juga menyuguhkan wisata nampak tilas bernilai historis. Dengan mengedepankan pentingnya aksesibilitas pada bidang pariwisata untuk membuka keterisoliran Sabang sebagai wilayah terujung menjadi wilayah terbuka bagi pariwisata, maka tidak sedikit wisatawan baik dalam maupun luar negeri bisa menikmati keindahan alam Pulau Weh. Namun selama masa upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di kota Sabang, roda perekonomian Sabang mengalami stagnasi. Sektor wisata yang menjadi unggulan masyarakat Sabang saat ini mengalami sepi pengunjung, efek dari wabah virus COVID-19. Sektor pariwisata kota Sabang lumpuh total. Sekitar 2.000 tenaga kerja dari berbagai usaha wisata kehilangan pekerjaan. Hanya sebagian kecil restoran dan kafe yang buka dan pekerja hotel yang tidak dirumahkan. Ya, kalau imbas itu kita memang besar ya untuk para pekerja di wilayah wilayah pariwisata. Karena kalau Sabang ini bisa kita katakan 80% warga Sabang itu bergerak pelaku pariwisata seperti ya sejenisnya becak, sampai travel dan penginapan-penginapan, hotel. Jadi itu kalau kita melihat dari mata pencaharian mereka, itu banyak yang beralih. Awal pandemi kita memang sama sekali nggak ada kegiatan, terus memang drop dan down gitu. Setelah beberapa bulan kemudian kita ada instruksi dari pemerintahan untuk bisa buka pelan-pelan setelah lockdown. Kita coba buka pelan-pelan sampai sekarang ya tingkat akupansi penghuni di Sabang ini terutama lokal ya. Jadi kita cuma dapat 10% akupansi dibandingkan daripada dulu gitu. Sebagai penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di kota Sabang, sudah sewajarnya lah pelaku wisata di Sabang mendapat perhatian lebih, disebabkan sebagian besar dari mereka saat ini berada dalam kegelapan. Mereka hanya menunggu kepastian kapan serangan virus akan selesai dan berharap industri pariwisata akan kembali seperti sedia kala. Sesuai dengan letak geografisnya, kawasan Sabang berada di antara perairan barat Laut Sumatera dan Laut Selat Malaka. Bukan hanya keindahan alamnya saja yang mempesona, sehingga menarik para wisatawan, Sabang juga memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Ketersediaan ikan yang cukup besar di Sabang tentu dapat menjadi dasar untuk mengembangkan industri perikanan yang mampu menjadi andalan di kawasan ini. Sabang yang menjadi bagian dari kebudayaan Aceh tetap berusaha membumi dengan menerapkan adat istiadatnya. Hukum adat laut dan masyarakat pesisir Aceh tidak bisa dipisahkan dengan hukum adat, membantu mereka untuk tetap berkecukupan menjalani kehidupan hariannya. Sudah sejak lama, nelayan di kota Sabang dan juga daerah lain di Aceh memiliki tata aturan sendiri yang dilaksanakan dalam keseharian nelayan.
Tata aturan itu biasanya menjadi panduan nelayan saat akan dan sedang melaut. Salah satu aturan yang wajib dipatuhi nelayan adalah larangan melaut pada hari Jumat dan hari-hari besar lainnya seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, atau kemerdekaan Republik Indonesia. Aturan tersebut dilaksanakan dengan baik karena itu sudah menjadi kesepakatan tak tertulis di antara nelayan. Pergi hari Jumat nggak boleh karena kami ada adat laut kami. Hari Jumat nggak boleh melaut. Misalnya kegiatan kami paling hari Jumat bersihin bot atau perbaiki mesin-mesin, yaitu paling habis sholat Jumat nanti jam 2 atau jam 3 baru yang ada keluar. Misalnya orang udah di laut berapa malam udah boleh. Misalnya kadang ada kerusakan, kadang orang tu nggak sampai pulang, jauh pergi, ataupun nginap di mana di pulau kadang. Pergi pulangnya boleh, kok pergi keluar dari sini hari Jumat nggak boleh. Misalnya kayak gini, sanksinya biasa kami hukum adat Panglima Laut ini kan ada panglimanya. Panglimanya kan udah diterakan sanksinya misalnya keluar hari Jumat. Ada denda-denda ini misalnya denda masalah-masalah kita melanggar hukum adat laut. Wabah virus COVID-19 melumpuhkan beberapa sektor ekonomi masyarakat Sabang, terutama para nelayan tradisional dengan kurangnya wisatawan begitu berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Kami susah sekarang nih, karena sekarang ini ambil minyak di Pertamina di galon harus saya pakai surat. Kalau nggak surat kami nggak dikasih. Itu pun kita yang pergi sendiri. Kita suruh sama becak harus ada surat. Kok suratnya nggak ada, nggak dikasih juga. Makanya kami waktu beli BBM tuh untuk hari ini besok mau pergi, hari ini udah beli. Makanya muat terus ke bot. Sabang yang berada di ujung negeri sebagai beranda depan NKRI adalah negeri yang kaya raya sejak dari masa kejayaannya yang terukir dalam bingkai sejarah kebangsaan negeri ini. Tidak mungkin penjajah sampai ke sini kalau kita bukan surga di ujung barat negeri.